Jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai distribusi produk. Jadi untuk bahasan materinya itu dari pengertian distribusi produk sampai ke tahapan saluran distribusi produk. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke yang pertama, yaitu distribusi produk. Jadi mungkin kalian sudah tahu semua ya apa itu distribusi. Saya ulangi sedikit aja. Distribusi itu suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah yaitu waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Jadi dalam dunia usaha itu kan bisa dikenalkan produsen, distributor, dan konsumen. Jadi 3 komponen itu yang berperan dalam sebuah usaha ya. Produsen jelas di situ untuk penghasil produknya, distributor ini sebagai penyalur dari produsen ke konsumen. Kalau konsumen dia yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Inti untuk distribusi produk. Kemudian saluran distribusi. Jadi umumnya saluran distribusi atau saluran pemasaran yaitu jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang dari produsen kepada para konsumennya. Saluran distribusi bisa sesingkat interaksi langsung antar pelanggan dan perusahaan atau bisa juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lainnya. Jadi saluran distribusi itu membahas bagaimana cara produk itu sampai ke tangan konsumen. Entah itu langsung dari produsen ke konsumen, atau bisa nanti lewat perantara, lewat agen, atau lewat pengecer, dan lain-lain. Jadi intinya produk itu sampai ke konsumen dengan jalur seperti apa. Nah, di sini untuk jalur atau jenis-jenis saluran distribusinya itu ada 5 ya. Yang pertama ada distribusi dari produsen ke konsumen. Kemudian dari produsen ke pengecer, kemudian baru ke konsumen. Berarti dia melalui pengecer. Kemudian ada lagi distribusi dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Jadi di sini itu sudah melewati banyak link. Kemudian distribusi dari produsen ke agen. Ini lewatnya agen, bukan lewat perusahaan besar atau pedagang besar. Ke pengecer, baru ke konsumen. Kemudian di sini produsen ke agen, kemudian ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Jadi ada 5 jenis saluran distribusi. Yang pertama, distribusi dari produsen ke konsumen. Di sini saluran distribusi yang paling sederhana ya, karena dia langsung dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Contohnya dari rumah ke rumah, itu distribusi langsung. Atau kita membeli barang, makanan, produk, dan lain-lain itu langsung ke produsen. Dan itu memang biasanya harga lebih murah ya, karena belum melewati beberapa jalur distribusi. Ini distribusi produsen ke konsumen. Kemudian yang berikutnya, distribusi dari produsen ke pengecer ke konsumen. Di sini berarti peran produsen itu hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar. Ini kebalik ini pengertiannya ini. Nah, ini baru betul. Ini pengertiannya, maaf ya, bukan yang ini ya. Jadi di sini distribusi barang
dari produsen ke pengecer kemudian ke konsumen, di sini produsen memang hanya menjalani atau melayani penjualan dalam penjualannya saja. Di situ yang mengambil produknya itu pengecer. Nah, konsumen di sini dia mengambil barang itu tidak langsung ke produsen, tapi dia mengambilnya lewat pengecer. Biasanya harganya ya lebih tinggi. Itu seperti itu. Ada juga yang produsen itu tidak menjual barang ke konsumen ya, karena konsumen membeli barang kan biasanya nggak terlalu banyak, dia hanya eceran. Seperti itu. Jadi kalau misal konsumen mengambil barang eceran, berarti kan dia ke pengecer. Pengecer tersebut yang mengambil barang cukup banyak itu ke produsen. Ini pengertiannya itu salah ini. Ini untuk distribusi dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Ini pengertiannya yang salah. Ini yang harusnya betul. Jadi distribusi dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Ini yang betul ya, tadi salah itu. Jadi produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar. Karena penjualannya besar, berarti yang harus membeli itu ya pedagang besar. Pedagang kecil atau pengecer itu tidak bisa. Tidak menjual ke pengecer. Jadi produsen itu tidak bisa menjual ke pengecer. Pengecer itu mengambil produk itu melalui pedagang besar yang tadi sudah ngambil produk ke produsen. Baru konsumen itu ambilnya ke pengecer. Artinya di sini berarti harganya sudah semakin tinggi. Kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, distribusi dari produsen ke agen, ke pengecer, baru ke konsumen. Di sini itu bukan pedagang besar ya, tapi di sini produsen itu memilih langsung agen sebagai penyalurnya. Untuk sasaran penjualannya, terutama ditujukan kepada para pengecer besar. Jadi agen tersebut itu dipilih oleh produsen untuk menjual produknya kepada pengecer besar. Kemudian pengecer besar nanti menjualnya kepada konsumen. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk jenis saluran distribusi yaitu dari produsen ke agen, kemudian ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Di sini produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar dan kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Toko-toko kecil itu ya pengecer ya, dan konsumen ambilnya ke toko-toko kecil tersebut. Kemudian setelah jenis-jenis saluran distribusi, kita ke strategi saluran distribusi produk. Jadi ada beberapa strategi dalam penyaluran distribusi produk ya. Yang pertama strategi distribusi intensif, kemudian selektif, yang ketiga eksklusif. Untuk strategi distribusi intensif, itu bentuk strategi yang menempatkan produk dagangan pada retailer, pengecer, serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok Anda terapkan pada produk atau barang sehari-hari. Jadi untuk barang-barang yang fast sell ya, jadi artinya itu penjualan cepat atau penjualan barang sehari-hari itu menggunakan distribusi intensif itu cocok. Kemudian yang berikutnya strategi distribusi selektif. Strategi yang satu ini merupakan metode distribusi yang dilakukan dengan cara penyaluran produk dan jasa pada daerah pemasaran pilihan. Jadi kita memasarkan produk itu memilih pasar dulu, nggak sembarangan.
Kan ada juga kita asal barang laku dimanapun itu kita menjualnya. Tapi kan kalau misal barang itu tidak laku di target pasar tersebut, akhirnya kita rugi. Makanya di sini bagi yang mau menggunakan metode pemasaran pilihan, ya diutamakan menggunakan distribusi selektif. Artinya dia lebih selektif terhadap target pasar. Kira-kira produk kita itu laku di mana? Di sini, oh ya berarti kita selektif di tempat tersebut. Itu distribusi selektif. Kemudian berikutnya ada distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif ini diterapkan dengan memberikan hak distribusi produk kepada beberapa pengecer atau distributor di area tertentu saja. Jadi di sini mohon maaf untuk mikrofon dimatikan dulu ya. Jadi strategi distribusi eksklusif itu memberikan atau diterapkan dengan memberikan hak distribusi produk kepada beberapa pengecer atau distributor di area tertentu saja. Kalau ini jelas ya, dia memilih area-area bukan target pasar ya. Kalau target pasar biasanya untuk lebih luas dibandingkan dengan area. Kalau area itu lebih sempit lagi, makanya diberi nama itu strategi distribusi eksklusif di sini. Kemudian hal-hal yang penting dalam saluran distribusi. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyalurkan produk. Yang pertama itu kita harus mempertimbangkan pasar atau target pasar. Kira-kira mana ini yang sesuai dengan produk yang kita jual. Itu pasarnya harus cocok. Kemudian yang berikutnya pertimbangan produk. Kalau misal pasar sudah ditentukan, langkah berikutnya itu produk apa yang mau dipasarkan di situ. Ini dari segi distribusi loh ya, bukan kita sebagai produsen, kita sebagai penyalur distribusinya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan perantara. Apakah kita mau menggunakan perantara atau tidak di situ. Yang ketiga, yang keempat, pertimbangan perusahaan. Perusahaan biasanya di sini merupakan pedagang besar atau bahkan bisa langsung ke produsennya di sini. Produsen mana yang mau kita ambil produknya. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya pertimbangan pasar dulu tadi ya. Pertimbangan pasar di sini itu yang perlu kita perhatikan itu jenis pasar. Kemudian potensi pelanggan. Pelanggan di situ kira-kira berminat atau enggak potensi untuk membelinya. Kemudian dalam distribusi produk di pasar tersebut. Itu mau seperti apa? Kemudian pemilihan distributornya yang cocok. Kemudian pertimbangan produk. Kalau pertimbangan produk di sini itu yang pertama itu value produk, artinya produk itu menguntungkan atau enggak bagi kita. Kemudian perishability, resiko fisik produk. Jadi tingkat kerusakan atau tingkat kekuatan fisik dari produk tersebut itu seberapa. Kita kan perlu memperhatikan. Kalau misal tidak awet, kita jual ketika barang tidak laku, itu nanti kita yang rugi. Kemudian sifat distribusi produk tersebut. Itu bersifat seperti apa? Apakah barang cepat laku atau barang yang long time ya, artinya lakunya itu lama. Pertimbangan perantara. Pertimbangan perantara sebenarnya itu harus
Yang pertama itu harus menjadikan waktunya lebih efektif dan lebih efisien. Apakah perantara tersebut bisa memberikannya, berarti dia cocok. Kemudian keberadaan ini jelas. Jangan fiktif, kemudian harus ada kerjasama dengan perantara tersebut. Sekarang modelnya kan sudah banyak penipuan-penipuan ya dari perantara ya. Jadi diusahakan ya kerjasamanya itu jelas untuk kontraknya dan lain-lain. Kemudian pertimbangan perusahaan. Pertimbangan perusahaan di sini, kenapa kok harus kita lihat? Itu karena perusahaan tersebut itu sistem pengelolaan keuangannya itu seperti apa, kemudian sistem pengelolaan SDM-nya itu seperti apa, perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan strategis perusahaan itu biasanya strategi untuk mengembangkan bisnisnya itu ada di sini dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya bagus, berarti perusahaan tersebut bagus untuk kita ajak kerjasama. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya pemilihan saluran distribusi. Pemilihan saluran distribusi di sini ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama pertimbangan pesaing, kemudian pertimbangan biaya dan manfaat, prioritas pada opsi rencana pengelolaan. Pertimbangan pesaing, di sini kalau untuk kita misal mau memilih saluran distribusi yang seperti apa, kita juga harus mempertimbangkan pesaing. Karena apa? Kalau kita pemain baru di situ, kemudian pesaing kita memang sudah pemain lama, artinya sudah punya pelanggan banyak, itu susah di situ. Makanya itu kita harus cari pasar yang baru atau target pasar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk mempertimbangkan adanya pesaing atau tidak di situ, atau pesaingnya itu bisa disaingi atau tidak. Kalau pesaing lama biasanya susah. Kemudian pertimbangan biaya dan manfaat. Artinya di sini kita memilih saluran distribusi yang seperti apa, itu kita harus mempertimbangkan apakah biaya tersebut tinggi atau tidak, kemudian apakah lebih bermanfaat atau tidak. Kalau misal seperti biayanya tinggi kemudian tidak ada manfaatnya, ya jangan menggunakan saluran distribusi yang seperti itu. Di sini saluran distribusi tadi ada banyak ya, agen produsen ke konsumen, kemudian ada produsen pengecer ke konsumen, seperti itu. Jadi pilih salah satu yang mana. Kemudian prioritas pada opsi rencana pengelolaan. Nah, di sini ada tahapan saluran distribusi. Ini kalau lengkap ya. Produsen, distributor ke subdistributor, kemudian ke grosir, ke pedagang eceran, baru ke konsumen. Artinya konsumen itu stakeholder yang paling kecil. Karena di sini sudah pengguna kan yang terakhir atau pembeli. Ini masih menjual, grosir masih menjual, subdistributor masih menjual, distributor masih menjual. Produsen apalagi dia yang memiliki produk. Jadi stakeholder yang paling kecil itu terletak pada konsumen. Nah, itu untuk materi mengenai distribusi produk.